Baik, kita lanjutkan untuk bagian kedua dari topik yang keempat ini ya. Bagian kedua dari topik keempat ini ya, masih di sini tadi. Detail studi yang perlu dalam sebuah perencanaan dan pekerjaan sungai itu ada beberapa ya, komprehensif. Yang pertama tentu saja studi-studi terkait hidrologi dari das dan hidrometri sungai. Kalau hidrologi das ini terkait klimatologi ya, hidrometeorologi dan klimatologi, hujan, cuaca. Sedangkan hidrometri adalah pengukuran dari sungai itu sendiri. Kemudian studi hidrodinamika. Kalau hidrometri ini lebih kepada morfologi sungai ya. Sedangkan hidrodinamika lebih kepada keadaan aliran dari sungai. Kemudian studi-studi geoteknik terkait dengan kondisi geologi batuan atau geologi dari daerah yang akan dikembangkan. Sedangkan mekanika tanah terkait dengan hubungan-hubungan fisika dari kondisi tanah dan akibatnya atau respon tanah terhadap pembebanan atau perlakuan terhadap tanah secara fisik. Kemudian studi bangunan persungaian, ini studi terkait desain struktural ya, konstruksi dari bangunan yang akan dibuat, baik ukuran ya, bentuk, fungsi dan seterusnya. Sedangkan geodesi ini adalah pengukuran secara lebih luas ya, menyangkut topografi dan geodesi kawasan. Namun juga di dalamnya ada studi-studi sosial ekonomi terkait dengan perilaku, terutama perilaku masyarakat, terutama terkait mata pencaharian sebelum dan sesudah konstruksi dibangun. Apa potensi-potensi dampak besar yang bisa berakibat secara ekonomi sosial masyarakat. Apakah misalnya begini, apakah ada mata pencaharian yang hilang atau berkurang dikarenakan suatu pekerjaan sungai, atau malah sebaliknya ada mata pencaharian yang bertambah, yang meningkat, atau terjadi penambahan item, diversifikasi dari mata pencaharian. Contoh konkret misalnya begini, sebelum dibangun misalnya sebuah irigasi, awalnya masyarakat menangkap ikan pada alur-alur alam yang bebas ya, yang alamiah. Tapi setelah dibangun irigasi misalnya, apakah bisa menimbulkan mata pencaharian baru dengan masyarakat membuat kolam-kolam budidaya atau bahkan potensi-potensi wisata. Jadi itu masuk dalam studi-studi sosial ekonomi. Kemudian juga kalau misalnya dia berakibat strukturnya misalnya punya tujuan-tujuan ekonomi yang menjadi tujuan utama seperti irigasi untuk pertanian sawah, tentu sudah ada hitung-hitungan berapa luasan efektif daerah irigasi tersebut, kemudian berapa potensi produksi padi dan palawija dalam 1 tahun masa tanam atau 1 kali masa tanam. Saya kira studi-studi ini perlu dilakukan baik dari segi fisik, teknik sipil maupun secara ekonomi dan sosial. Yang terakhir yang harus juga dilakukan adalah studi lingkungan ya. Disinilah letak kajian AMDAL atau UKL UPL ya. Jadi kita harus mempertimbangkan dampak besar dan penting dari keberadaan pembuatan konstruksi bangunan persungaian tersebut. Apakah memberi dampak besar dan penting, terutama dampak besar dan yang penting yang merugikan. Kalau misalnya ada, maka perlu dilakukan antisipasi dengan rencana kelola lingkungan ya, dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, setelah semuanya kita lakukan, baru kita bisa melakukan sebuah pekerjaan persungaian. Ini adalah contoh hasil pembangunan das Kali Berantas. Ada master plan, ada 3 tahap. Master plan tahap pertama, master plan tahap kedua, dan master plan tahap ketiga. Ini das Berantas ini sangat multiple function, omni function, multi role, omni role function ya.
Jadi istilahnya bermanfaat dalam banyak bidang. Coba perhatikan, ini ada dam di sebelah barat laut, dam Bening, kemudian ada dam Waru, ada dam Selorejo, banyak sekali ya. Ada dam ini, ada kanal Agung, Tulung Agung, ya, banyak sekali. Kita dari dam-dam ini kita bisa keluar biasanya paling tidak ada 3 atau 4 manfaat. Yang pertama, air dari Das Kali Berantas ini bisa digunakan untuk irigasi pertanian ya. Kemudian air bersih, kemudian listrik ya, pembangkit listrik tenaga air, atau yang ini wisata ya. Nah, seperti itu. Atau olahraga air. Bisa banyak sekali kita bisa lakukan. Dan pengendali banjir tentu saja, karena pintu-pintu air dari dam ini dibuat adalah pintu pengatur sehingga dapat mengatur debit air yang keluar dan bisa menyediakan sumber air pada saat-saat musim kemarau. Oke ya. Nah, ini kalau kita buat skema yang tadi, ini kita lihat skema yang cukup rumit dari pemanfaatan pemanfaatan Sungai Berantas bagian Jawa Timur. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, jadi harus ada master plan semacam ini sehingga kita bisa teratur, terkendali di masa depan. Ya. Nah, ini ada perbedaan tipe wilayah subdas. Jadi ini subdas ya. Kalau di atas, di bagian hulu, kita cenderung menjaga kealamiannya. Kalau dia vegetasi tata guna lahan sebagai hutan, baik sekunder maupun primer, kita usahakan dijaga ya, seperti itu. Kemudian di das bagian tengah, bagian sungai yang di tengah ya. Bagian tengah itu sudah kita bahas di awal pertemuan ya. Jadi sungai kalau kita potong arah longitudinal itu memiliki upper catchment, kemudian middle reach, dan yang terakhir coastal zone atau daerah paling hilir yang biasanya dekat di dataran dekat dengan laut. Nah, kalau yang di bagian tengah itu kita bisa urban center atau pemukiman desa dan daerah irigasi sawah tentu ya. Nah, sedangkan di daerah coastal zone atau dekat dengan pantai itu kita kalau mau membuat itu biasanya ada kanal-kanal pengendali banjir dan kanal pengendali debit ya. Nah, ini dikembangkan biasanya untuk kebutuhan tambak pasang surut ya. Ini daerah tambak di bagian paling hilir sebelum laut, biasanya muara. Nah, kalau tambak ini kan berarti airnya payau atau gabungan dari air asin, air laut dengan air tawar dari sungai. Sedangkan di bagian lebih atasnya itu technical irrigation area atau area irigasi teknis. Nah, irigasi teknis maksudnya apa? Irigasi yang direncanakan, disiapkan betul-betul dengan pengaturan dan kesiapan teknis yang memadai sehingga pemanfaatan air juga bisa dikendalikan, diatur dan dikelola sebagaimana yang diinginkan. Oke ya. Jadi ini 3 ya. Bagian atas sekali lagi lebih kepada konservasi, kita menjaga melestarikan keadaan alamiahnya. Kalau kurang bagus kita perbaiki, kalau sudah bagus kita jaga. Sedangkan yang di tengah pemanfaatannya cenderung untuk daerah urban atau pedesaan dan irigasi sawah. Yang terakhir ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana sih kita melakukan analisis debit maksimum dari sebuah das. Yang pertama, ketika kita memulai, kita harus memulai dari 3 parameter utama, yaitu debit harian, maksimum tahunan dengan data lebih dari 10 tahun. Kita biasanya mengambil data minimal 20 tahun. Ya.
Sepanjang-panjangnya lebih bagus kalau punya 30, 40 atau 50 tahun. Kemudian yang kedua karakteristik das. Yang ketiga data curah hujan harian maksimum tahunan lebih dari 10 tahun ya. Nah, ini dilakukan proses semacam ini. Ini sebenarnya prosesnya pendalamannya ada di mata kuliah hidrologi ya. Saya cuma secara umum memberikan. Pertama, data hujan itu kita lakukan analisis probabilitas atau analisis peluang. Menggunakan analisis frekuensi, kita mengenal banyak jenis analisis. Kita punya metode analisis frekuensi, ada beberapa yang kita kenal. Ada analisis Log-Pearson tipe 3, ada Gumbel, ada 3 ya, ada analisis curah hujan normal dan seterusnya. Ada metodenya, lalu kemudian kita melakukan proses uji kecocokan dan kesesuaian chi-square maupun Smirnov dan seterusnya. Nanti di mata kuliah hidrologi harusnya sudah dapat ya. Nah, dari situ kita melakukan forecasting atau pendugaan banjir awal, karena ini data hujan harusnya pendugaan hujan dulu. Kemudian dari situ kita alih ragamkan menjadi banjir rencana. Nah, kalau merubah dari hujan ke banjir itu kita menggunakan beberapa metode yang sudah kita ketahui ya. Menggunakan Weduan, Haspers dan beberapa metode yang lain. Sedangkan di saat bersamaan kalau kita mau menggabungkan antara hujan dengan karakteristik das, maka kita bisa menggunakan hidrograf satuan. Atau kalau kita lebih jauh menganalisis, kita bisa menggunakan hidrograf satuan sintetis, HSS ya. HSS di kita teorinya cukup banyak. Ada HSS Nakayasu, ada HSS Nakayasu punya Jepang, HSS Schneider, HSS ada beberapa ya, saya nggak ingat semua. Tapi kalau untuk yang Indonesia kita punya HSS Gama, Gajah Mada. Bahkan ada beberapa pusat penelitian di Indonesia yang sudah mengembangkan HSS yang lain. ITB juga punya. Nah, jadi ini sama saja ya. Ini berujung dengan debit banjir maksimum. Sedangkan ini juga debit banjir tetapi menggunakan metode hidrograf ya. Nah, untuk bisa menggunakan hidrograf ini dari satuan sintetis atau satuan buatan menjadi debit banjir rancangan, kita memerlukan data hujan harian maksimum. Data hujan yang ini juga kita gunakan dengan melakukan analisis sebagaimana ini: curah hujan wilayah, probabilitas, curah hujan rencana, distribusi jam-jaman. Nah, jadi dari yang satuan sintetis kita multiply dengan jam-jaman, kita gabung menghasilkan debit banjir rancangan. Kedua-duanya ini boleh, silakan mana yang mau digunakan. Dan jangan lupa yang paling penting kita melakukan optimasi atau optimasi ya. Pengaturan model yang kita pilih dengan AWLR atau Automatic Water Level Record, perekaman tinggi muka air nyata atau real di sungai. Biasanya ada alat yang disebut AWLR, Automatic Water Level Record ya. Kalau kita punya AWLR, kita nggak perlu data hujan, karena sesungguhnya yang kita ingin cari kan banjir. Nah, kalau kita tidak punya data AWLR atau data tinggi muka air atau data debit, maka kita boleh membangkitkan data debit dari data hujan. Aturannya begitu. Tapi kalau kita punya data debit atau data AWLR, kita nggak perlu pakai data hujan. Atau kalau kita mau kedua-duanya, data hujan, data debit terhitungnya menggunakan ini persamaan yang ada di layar ini, sedangkan yang terukur berdasarkan AWLR itu dijadikan pembanding untuk model yang sudah ada ini, dioptimasi terhadap AWLR tersebut ya. Nah, ini model-model hidrometri sungai ya, pelaksanaan survei topografi, survei bentuk sungai ya. Kita mulai lakukan survei pengukuran topografi. Biasanya peralatan yang digunakan yang standar itu adalah GPS, Global Positioning System ya. Kemudian alat ukur standar yang lain seperti WaterPass maupun theodolite.
meter juga pakai, silakan. Nah setelah itu yang pertama dilakukan adalah pemasangan benchmark atau BM